Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya kepada kita sekalian, kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas keseharian kita, tugas-tugas kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini, disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim, dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan kemarin kita sudah mempelajari surat ke-9 surah Taubah sampai terakhir itu ayat 123. Yang di sana orang beriman ini Nabi juga saat itu diperintahkan memerangi orang kafir yang ada di sekitar mereka di sana, dan hendaklah mereka orang kafir itu mendapatkan kekerasan darimu. Nah, ini dalam sebuah hadis ini dikatakan bahwa Nabi bersabda, aku adalah orang yang ramah dan garang. Ini maksudnya terhadap sesama tentang orang beriman itu benar-benar kasih sayang ramah, tetapi terhadap orang kafir itu keras, tegas. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini sampai kemarin itu kita dijelaskan itu setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian setelah itu kekhalifahan diganti oleh Al-Faruq Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Nah, dijelaskan di sana ada dalam persoalan Islam itu ada 3 generasi. Ini benar-benar 3 generasi itu manusia terbaik umat ini dari umat Islam itu dalam hal keistiqomahan dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bawah-bawahnya banyak terjadi fitnah, ambisi, perselisihan di antara berbagai raja di sana, permusuhan dan sebagainya yang menginginkan wilayah negara. Mereka pun memperoleh bagian dari wilayah dari negara-negara Islam. Nah, ini di sana Allah menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah segalanya itu kepunyaan Allah, baik urusan itu sebelumnya, dulu sesudahnya. Nah, ini nanti ada sampai sekarang ini ada kerajaan, ada negara, sebetulnya semuanya ya kan milik Allah. Kemudian Allah memberikan kekuasaan. Ini kan kita disuruh diperintahkan mengatakan kul ya. Jadi Allahumma malikal mulki, wahai Allah yang pemilik kerajaan, tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan itu pada siapapun yang kau kehendaki, kekuasaan kerajaan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau cabut kekuasaan kerajaan itu kepada siapapun yang kau kehendaki. Nah, ini umat beriman ya,
kaum mukminin ini diperintahkan untuk kasih sayang pada orang-orang beriman, tetapi tegas ya, bahwa orang-orang kafir harus merasakan kekerasan, ketegasan dari orang-orang beriman. Dan jamaah yang berbahagia itu kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat 124. Ya, 124. Ini Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Enggak ada intinya. Surat 9 ayatnya nih. Ini wa dan idza apabila, wa idza dan apabila ma ya. Di situ apa-apa unzilat diturunkan. Jadi apabila diturunkan itu apa? Suratun surat. Nah, satu surat ya. Diturunkan satu surat, faminhum famaka min dari hum mereka, man ada orang yaqulu yang berkata. Nah, ini. Ketika apabila diturunkan satu surat, nah, maka di antara mereka ada yang berkata, apa? Ayyukum zatathu hadhihi imana. Ayyukum, nah, siapa di antara kalian zatathu yang bertambah hadhihi dengan ini, dengan diturunkan surat itu, imana imannya ada. Berarti di antara orang-orang munafik itu ada yang ngomong begitu. Nah, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini, dengan surat ini? Ini karena sebelumnya itu sudah dijelaskan banyak tentang mereka. Prinsipnya adalah mereka kufur, tapi disembunyikan, dipoles dengan baju pakaian iman, sehingga enggak kelihatan. Nabi pun tidak tahu, karena Nabi ini manusia tidak diberikan untuk itu. Ya, kadang-kadang Allah memberitahukan, tapi kan tidak semua. Hanya langsung di situ Allah memberi arahan. Nah, ada juga dengan istilahnya intelijennya, ya. Orang-orang yang di sekeliling Nabi itu mengabarkan kondisi aslinya setelah misalnya mereka di belakang Nabi bagaimana. Maka ada orang yang berkata itu. Allah menjelaskan ini. Ayyukum zadatu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah padanya hadhi dengan surat ini imana imannya. Nah, Allah menjelaskan selanjutnya, fa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, orang yang beriman benar-benar iman, telah tadi diturunkan suatu surat itu, fa maka zadatuhum imana. Jadi dengan turunnya surat tadi, zadatuhum bertambahlah, maka bertambahlah iman mereka, imannya bertambah. Wahum yastabshirun, dan mereka, sedangkan mereka itu merasa gembira. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau mungkin kondisi saat ini, ya bisa saja orang itu belum pernah. Ya mungkin kalau membunyikannya pernah, tetapi dirinci, dijelaskan itu, atau mungkin membaca detail itu belum. Nah, setelah tahu, setelah detailnya tahu, benar-benar tahu itu maksudnya seperti apa, maka bertambah imannya. Ini suatu surat, diturunkan satu surat, maka jadilah imannya bertambah. Sedangkan orang munafik ini menanyakan pada
teman-teman ini. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Nah, coba siapa di antara kalian yang bertambah ya, bertambah dengan ini, dengan surat ini imannya ini. Jika orang beriman, maka surat itu fazadathum imana, menambah pada mereka imannya. Wahum yastabsirun, dan mereka itu gembira, merasa gembira. Sehingga dengan ini jamaah yang berbahagia merupakan dasar utama, dasar hukum utama, katakan gitu ya, bahwa keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya ini juga diyakini ya oleh baik ulama yang dulu-dulu maupun ulama yang sekarang, yang ini diakui bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka ketika kita misalnya imannya pas lagi tipis, ya, pas menipis, pas berkurang, ya berusaha untuk membaca, merenungkan yang sudah Allah turunkan berupa Al-Quran. Kita ulang lagi. Oh iya ya, seperti itu. Oh seperti itu. Jadi harus selalu diulang. Bahkan dalam satu keterangan itu, dalam hadis itu, pokoknya di rumah itu kalau dibacakan surah Al-Baqarah itu, setan kan ya nggak berani. Ini ya karena surah Al-Baqarah sendiri di situ lengkap ya, hukumnya dan sebagainya, keimanan seperti apa, ini bagaimana Allah menjelaskan kuasanya, ayat-ayatnya ini. Nah ini alhamdulillah kemarin kita sudah selesai ya, sudah membahas itu detail ya, mungkin ada yang kurang ya, tapi sudah entah berapa tahun itu, ada 3 tahun lebih ya, membahas Al-Baqarah sampai selesai. Nah ini sehingga di sini ulama juga menggunakan dasar ayat ini menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ketika iman itu bertambah tebal, maka seorang yang beriman itu bergembira. Fabashiru, ya, gembira dengan surga yang dijanjikan. Ini dengan ridho Allah nanti di akhirat. Tidak hanya di akhirat, di dunia ini Allah ridho. Kemarin dia di ayatnya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho dengan apapun yang Allah atur. Allah atur apapun sudah ridho, rela banget. Diatur begini sudah, oh ini kamu tak kasih ini, gunakan untuk ini dan sebagainya. Jangan sampai disalahgunakan. Kalau ini meletakkan sesuatu pada tempatnya itu berarti adil. Tapi kalau sesuatu itu tidak diletakkan pada posisi yang benar, maka itu zalim. Maka dalam banyak itu kalau kita cari, innahu la yuflihu zalimun, sungguh enggak pernah sukses orang yang zalim. Nah ini. Juga kalau kita cari zalim itu dengan kunci yuhibbu Allah, kemudian kuncinya Allah yuhibbu dengan adzalimin, maka ketemunya pasti itu ada berapa tuh? 3 lebih tuh. Wallahu la yuhibbu adzalimin. Allah enggak suka, mencintai orang-orang yang zalim. Nah, makanya di sini dengan adil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah menyuruh pada kalian untuk melakukan sesuatu yang adil. Nih, menempatkan sesuatu pada posisi sebenarnya, meluruskan terus. Jadi dinamis senantiasa, kalau ada sedikit kebengokan diluruskan lagi seperti itu. Nah, ini jamaah di ayat ke 124. 124 itu ya, orang yang munafik ketika diturunkan satu surat
berkata, ada yang berkata pada temannya, ayyukum zadatu hadhi imana. Tapi kalau orang yang beriman, ini orang yang mereka, adapun mereka orang yang beriman, pasti di sana fazadathum imana, maka bertambahlah imannya dan mereka gembira. Nah, kita lanjut di ayat ke 125. Fa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Nah, ini tegas sekali di sini. Fama wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang di sana, di dalam qulubihim, hati-hati mereka itu ada maradun, penyakit. Nah, ini adapun orang yang di sana yang di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, di sini indahnya ya, kalau kita mempelajari, katakanlah itu dalam buku belajar Quran metode manhaji itu, nah, ini nanti di sana tahu kenapa kok di sini qulubihim, hati-hati. Kenapa? Karena him mereka, gak mungkin hatinya satu, himnya banyak. Maka qulubihim, hati-hati mereka, hatinya orang banyak. Maradun, ada penyakit. Kalau kata tunggal, mesti bendanya juga tunggal. Kalau ini orangnya banyak, berarti ya nanti di situ bendanya juga jamak. Maka ketika ada pembacaan Quran kok misalnya di sana ada kata ganti orangnya itu kok banyak, terus menggunakan kata benda tunggal, salah. Langsung kelihatan walaupun nggak ngerti artinya. Oh, salah, ini salah. Kalau bendanya banyak, orangnya kok satu, ya salah. Orangnya dua, kemudian pakai banyak, nggak bisa. Harus benar-benar sesuai. Maka ditantang ya di surat Al-Baqarah itu. Kalau kamu nggak percaya dengan surat ini, ya bikin saja satu surat untuk menandingi Quran, ya nggak akan bisa. Saat itu balaghah pada zaman diturunkan Al-Quran itu, ilmu balaghahnya di orang Quraisy itu bahasanya bahasa tertinggi, itu pun nggak bisa. Apalagi sekarang yang jelek, nggak bisa. Dibantu apapun ya silakan minta bantuan macam-macam, nggak bisa. Karena memang Al-Quran bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi, bukan bikinan Nabi, tapi wahyu Allah, kalamullah. Nah, hanya kita harus benar-benar yakin di sini. Ayat-ayat itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu, ya, ini benar-benar harus menambah tadi iman kita. Maka di sini, dan adapun di sana orang-orang yang hatinya di dalam hati-hati mereka itu ada maradun, penyakit, maka zadathum tadi ya, maka menambah pada mereka ini rijsan. Nah, ini rijis. Nah, kemarin ada ya najis, kotoran, najis keraguan. Di kotorannya najis keraguan. Ila rijsihim, kepada kotoran yang ada dalam hati mereka itu sudah ada keraguan di atas keraguan. Kotoran di atas kotoran, najis di atas najisnya. Jadi ini keraguan terus, kotoran sudah. Kalau orang itu dalam hatinya ada penyakit tadi, maka Quran ini dibacakan, mereka mesti ada menentang nanti, ya, menentang. Ada rijsan ila rijsihim, menambah keraguan ya, di atas keraguan yang lain tadi. Keraguannya bertambah-tambah, bertumpuk-tumpuk. Jadi kotoran-kotoran najis-najis itu tambah-tambah. Najis-najis yang ada dalam ini wilayah keyakinan mereka itu bertambah-tambah. Enggak tambah iman, enggak tambah, bertambah-tambah. Dan maka kita ya harus benar-benar waspada ini. Kalau sampai merasa kok gini-gini, ya segera kita beristighfar, kembali bertobat, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dalam hatinya ada penyakit tadi, kotoran di dalam dirinya
ada kotoran terus, kotor penyakit terus tambah nemen, ini najis tadi, keraguan tadi, kebimbangan terus. Wamatu, kemudian yaitu mereka mati, wamatu dan mereka mati, wahum kafirun, dalam kondisi mereka kafir. Jadinya ada hatinya penyakit, ada keraguan, ada kotoran dalam dirinya. Nah, ini seperti itu. Dan mereka nanti akhirnya ya mati dalam kondisi kekafiran, kafir. Ini. Nah, sedangkan bagi orang yang beriman, ini dalam itu surah 17 itu adalah obat sesuatu yang ada dalam dada, menjadi petunjuk obat bagi orang yang beriman. Sehingga jamaah yang berbahagia, makanya ya kalau pas kita mungkin ada masalah berat dan sebagainya, ini ya kita harus kembalinya pada Al-Quran. Di sana memohon pada Allah SWT, ini benar-benar harus menjadi suatu pegangan kita. Ya, ketika kan wahyu Quran sudah turun semua, maka ketika kita dalam kondisi pas imannya, kok begini ya, segera ya, kita kembali membaca kembali Al-Quran, sehingga di situ imannya bertambah lagi, menebal lagi, imannya benar-benar bertambah. Ini sehingga kalau sudah seperti itu, keimanan bertambah, hati yang mungkin di sana sedang galau, sedang gundah dan sebagainya, terus diobati. Sifat ya yang ada dalam sudur, lima fi sudur. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia seperti inilah kondisinya. Nah, ketika ada orang yang dalam hatinya ada penyakit itu, ya sudah, mereka akan bertambah. Sesuatu yang dari Allah ya, itu harusnya menjadi petunjuk bagi hati kalbu, tetapi justru menjadi sebab kesesatan dan kehancuran mereka. Ini na'udzubillah min dzalik, kita benar-benar harus mengkoreksi diri sendiri dulu terus menerus supaya tidak terjadi yang demikian. Maka kalau kita misalnya membaca ini di dalam sana ada, misalnya ini ada dalam surat 41, surah Fussilat ya, 41, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Dan jikalau kami jadikan Quran ini Qur'anan ajamiyan, dalam bahasa yang asing, bahasa ajam yang bukan bahasa Arabnya, sedangkan orangnya saat itu orang Arab, laqalu sungguh qalu mereka berkata, laula fussilat ayatuhu, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Kenapa kok bahasa asing, yang bahasa yang enggak dikenal? Makanya ketika sekarang kita dalam kondisi hidup sehari-hari menggunakan bahasa selain bahasa Quran, maka seolah-olah memang Quran ini ya bahasa asing, selain bahasa ibu, maka Quran bahasa Arab tadi. Maka ya ini, lalu Allah menjelaskan ajamiyu wa arabiyu, apakah dengan bahasa asing ya, bahasa asing, bahasa bukan bahasa Arab, selain bahasa Arab saat itu di Arab. Wa arabiyu, sedangkan mereka itu orang Arab. Orang Arab kok bahasanya bahasa asing. Ini saat Rasul saat itu. Nah, kita orang Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, bahasa Quran ini harus dipelajari sampai memahami, karena merupakan bahasa
selain bahasa yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, qul katakan, huwa iya Al-Qur'an itu, ya, orang untuk hidayah Quran itu untuk orang beriman. Lilladzina amanu untuk orang yang beriman itu apa? Hudan, petunjuk, wasyifa dan obat. Penawar obat, petunjuk dan obat, otomatis obat yang ada dalam dada, dalam hati, hatinya biar nggak sakit. Kalau sudah kena virus, nah penyakit, wah ini bahaya ini. Nah, harus segera dikasih obatnya. Obatnya ya Quran. Ini. Jadi qul katakan ini. Huwa dia itu Quran itu lilladzina amanu untuk orang yang beriman itu huda wa syifa, petunjuk dan obat. Nah, walladzina la yu'minuna ini, dan orang-orang di sana yang la yu'minuna, yang mereka itu tidak mereka itu beriman, mereka tidak beriman, maka fi adhanihim, fi pada adhanihim, telinga mereka ada wakrun, ada sumbatan, sumpelan. Ya, kalau orang misalnya di sekolah kan biasanya ya seberapa bulan itu ya dikasih nanti petugas dari puskesmas memeriksa kuping itu, nanti dikoroi itu. Ternyata kadang-kadang ada yang kotorannya besar, diambil itu sampai sakit, ketika diambil jebrol itu kayak berat. Dengar semua ya. Maka di sini Allah menjelaskan orang yang di sana tidaklah mereka itu beriman, mereka itu tidak beriman, dalam kupingnya, dalam telinga itu ada wakrun dan sumbatan, sumpelan, sehingga enggak kerungu. Ya. Apalagi kalau di kaumnya Nabi Nuh itu, Nabi Nuh memberikan ini penjelasan, malah tangannya dimasukkan ke telinganya. Enggak dengar, enggak melihat, mana bajunya ditutupkan ke wajahnya, enggak dengar. Tapi kondisi saat ini enggak cukup tangan, ya. Headset Bluetooth masuk plug, wah dangdutan. Ya diberitahu malah dangdutan. Ya enggak masuk, sudah hiruk pikuk di telinga sana. Jadi wal ghafihi la'alakum taghlibun, buatlah hiruk pikuk agar kamu bisa mengalahkan mereka. Ini setannya di situ. Hiruk pikuk, mana hiruk pikuk? Jadi dalam telinga orang kecil ya. Ada bluetoothnya itu. Ini hiruk pikuk di sana, enggak dengar sama sekali. Bengok-bengok aja wis itu enggak tahu. Nah, ada sumbatan wahwa, dan ia Quran itu alaihim, atas mereka, bagi mereka itu amma, kegelapan. Ama ya. Wahwa alaihim ama. Bagi mereka Quran itu adalah ama, kegelapan, kebutaan. Enggak tahu wis, tutup mata jebret selesai. Ini. Nah, ulaika mereka itu yunadauna mimma kanim ba'id. Ya, seperti mereka itu mereka dipanggil dari tempat yang jauh, ya ora krungu blas. Tidak berdengar wis, dari tempat jauh dinyalui di tempat yang jauh. Ya, seperti orang yang dipanggil tapi dari tempat yang jauh banget enggak dengar blas. Nah ini adalah Allah menjelaskan seperti itu ya, dalam kalamnya, dalam firman-Nya. Maka di ayat tadi ya, Quran itu bagi orang yang tidak beriman itu adalah menjadi bagian dari kecelakaan mereka. Ya, bagian kecelakaan dari mereka. Harusnya menunjukkan kolbunya justru menjadi sebab kesesatan dan kehancuran mereka. Nah, samping berbahagia, ini kita lanjut di ayat 126. Nah, ini awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Ini benar-benar ya, kita diarahkan oleh Allah agar supaya kita tidak menjadi orang yang
Ya, ini hatinya salah. Ini maka ditunjukkan apakah ya, apakah pertanyaan ya, dan la tidak, dan apakah tidak ya, dan apakah tidak, apakah dan tidak atau tidakkah, namanya dibaca misal yarawna berarti orang banyak, yarawna mereka melihat, mereka memperhatikan ya. Ini memperhatikan, melihat dengan memperhatikan ini. Annahum bahwasanya mereka itu yuftanuna, mereka itu diuji. Fi kulli amin, dalam setiap tahun itu, marrotan sesekali ya. Au marrotaini, atau 2 kali diuji nih. Tahun sekali ataupun 2 kali ya, diuji. Summa, kemudian nah ini adalah summa la yatubuna, kemudian la tidaklah yatubuna, mereka itu bertobat, mereka kembali, mereka itu tidak mau balik, tidak mau kembali ke jalan Allah, tidak mau kembali untuk mendengarkan kalam Allah, memperhatikan kalam Allah. Walahum, dan tidak pula mereka itu yadzakarun, mengambil pelajaran. Nih. Jadi mereka diuji. Ini Allah beriman kepada ya orang-orang munafik saat itu di situ. Orang munafikin itu apakah mereka itu enggak memperhatikan? Mereka itu diuji. Ya. Setiap kali diuji, mungkin setahun sekali atau 2 kali. Nah, kemudian mereka enggak kembali tetap. Ya, diuji kan supaya mereka balik maunya. Maunya Allah mereka diuji supaya balik. Ini. Tetapi tadi mereka tidak mau kembali, mereka juga tidak mau mengambil pelajaran. Ini kalau kita kok bisa-bisanya ya, kok bisanya begitu ya, prinsipnya orang itu memang enggak yakin, enggak mau yakin, tidak mau beriman, enggak mau percaya, enggak percaya, piye angel. Ini jadi seperti ini ya. Makanya ya kita menghadapi ada siapapun dia, manusia di bumi ini yang jumlahnya sekian miliar itu ya, udah pasti ada seperti ini, yang seperti ini. Zaman Nabi ada, Nabi menghadapi juga di sana. Mari sudah dijelaskan ya, orang-orang yang seperti itu mereka bikin alasan supaya mereka rela ya. Supaya Nabi rela, orang beriman rela, Nabi rela. Ini mereka bikin alasan. Terus apa ya, itu tadi akhirnya dimintakan ampunan. Wah, ini ya, Nabi kan tidak ngurusi isi hati, semuanya diserahkan pada Allah, sudah kan gitu kemarin sudah kita pelajari itu. Ini makanya kamu bisa rela dengan mereka, tapi ingat Allah nggak pernah rela. Ini karena Allah tahu isi hati. Nabi kan nggak ngurusi hati. Itu dulu loh ya, 1400 tahun yang lalu. Nah sekarang kalau kita sudah tahu, oh iya ya, dulu sudah pernah gitu ya. Nah sekarang sekarang ya gimana, udah ya pasti ada sudah. Di lingkup mana saja sudah kita berada, pasti ya ada orang seperti ini. Makanya ya kita menjadi, yang kemarin sore itu kita bahas, ya kita nggak perlu nggak perlu ngurusi hati juga kan ya, Rasul kita tiru aja, kita nyontoh Rasul. Yang penting nyatanya seperti apa, urusan hati kita kembalikan sama Allah, itu aja ya. Kalau mungkin ada perlu intel dan sebagainya untuk mengecek mereka, ya itu ya perlu juga. Tapi intinya yang penting kerjakan saja. Kalau mereka alasan gini alasan itu, ya udah kita berprasangka baik. Nabi kan juga diomongi sama sampai disakiti hati dengan ocehan-ocehan. Wah percaya wae padahal dewe. Dia lo percaya tok. Ya memang Nabi kan tadi ramah, kasih sayang ya. Tapi itu tadi, kalau Allah sudah menunjukkan ini ya sudah, itu tegas. Tapi kalau selama Allah nggak tunjukkan, ya sudah.
Nanti akhirnya juga kamu yo rela, tapi Allah nggak rela itu sudah. Ini. Maka ini di ayat ini, ya, apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak memperhatikan bahwasanya mereka itu diuji setahun, dalam setiap tahun diuji 1 kali atau 2 kali, ujian pasti ada. Harapannya itu maunya kembali, agar kembali. Cuma kemudian layatubuna, mereka nggak mau balik, nggak mau tobat, dibengoi ya wis, nggak gelem ya. Walahum yadzakarun, mereka juga tidak mau mengambil pelajaran, wis pelajaran nggak dipakai, tidak mau mikir, nggak mau, nggak ambil pelajaran, nggak mau. Nah ini sampai kapanpun ada, sampai kiamat ada. Bagian-bagian orang seperti ini ada. Nah kita ya, ketika mungkin ada kegundahan ya segera kita baca itu kalamullah. Nah, kita renungkan, kita pikiran, oh ya berarti hati itu diobati dengan Quran tadi. Huda wa syifa, petunjuk dan obat, sesuatu yang ada dalam dada. Nah, di ayat 127, lanjut di ayat 127 ini, wa idza ma unzilat suratun nadzara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min atin thumman sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Ini mereka diuji di macam-macam, diuji dengan perang dan sebagainya, diuji dengan kelaparan dan sebagainya. Nah terus ini apabila apa-apa di situ diturunkan, yaitu surat diturunkan, apa-apa yaitu unjilat diturunkan suratun surat, nadoro, mereka memandanglah ya, ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka ke sebagian yang lain. Gimana ya pandangan mereka mandang satu dengan yang lain, sesama mereka tadi, orang yang gak mau mikir tadi. Nah, ini terus ngomong hal yarakum min ahadin tsumman sarafu. Nah ini hal yarakum min ahadin, adakah seorang yang melihatmu? Coba ada yang melihatmu enggak? Ya. Tsumman sarafu, kemudian mereka pergi ya. Jadi diturunkan surat, sebagian mereka mandang yang lain, ada yang melihat enggak? Ya. Lungo wis ya, mereka pergi. Mereka berpaling ya, mereka itu berpaling pergi. Hal yarakum min ahadin ya, tsumman sarafu. Adakah seorang yang melihatmu? Ya udah, akhirnya tsumman sarafu, mereka pergi. Maka sarafallahu qulubahum, memalingkanlah Allah memalingkan, kalau dalam bahasa kita ya, telah memalingkan, yaitu Allah apa? Qulubahum, hati mereka. Itu tadi diberikan surat, diberikan ayat turun ya, diturunkan surat, mereka celingak-celinguk memandang sesamanya satu yang lain sambil ngomong, hal yarakum min ahadin, ada orang yang melihatmu? Nah, tidak ada. Teman sarafu, mereka pergi, mereka berpaling. Ya sudah, sarafallahu qulubhum, ya sudah, Allah telah memalingkan hati mereka. Kenapa? Bi'annahum qaumun la yafqahun. Ini bi'annahum ya, disebabkan mereka itu memang sesungguhnya mereka itu adalah kaum la, tidak yafqahun, fuqaha faqih ya, memahami, mengerti ya, mereka tidak memahami, tidak faqih. Mereka memang kaum yang enggak paham, tidak memahami, tidak mengerti. Ini sehingga di sini aja yang berbahagia, mereka berpaling dari kebenaran, meninggalkan kebenaran. Ini perilaku mereka di dunia yang kita harus tahu. Ya, kita harus tahu. Ya dari mana tahu? Ya memang diberitahu Allah ya.
dengan kalam Allah ini kita tahu sifat mereka seperti itu. Nah, bahkan kalau diberi peringatan mereka itu seperti keledai liar yang terbirit-birit lari dari singa. Ini di surat-surat yang lain dijelaskan seperti itu. Allah ya sudah dipalingkan saja, mereka memang melengos, ya sudah dipalingkan sekalian. Jadi Allah membiarkan mereka sesat. Dengan ilmunya, berhasil ilmunya Allah membiarkan, sudah memang kamu mau sesat ya wis ben. Jadi itu di sini ada sarafallahu tadi, itu bukan Allah yang memalingkan loh ya. Bukan Allah yang memalingkan gitu. Oh, ini harusnya begini dipalingkan Allah, enggak. Mereka milih dulu. Mereka milih berpaling melengos itu tadi, berpaling. Akhirnya ya sudah, berarti sudah dipalingkan. Allah memalingkan hati mereka. Sehingga yaitu mereka enggak paham. Bi anahum qaumun la yafqahun, mereka kaum yang enggak paham, yang tidak memahami. Nah, kalau yang dia sebelumnya kemarin, hendaklah ada beberapa orang dari golongan di antara kamu itu ya, untuk liyatafaqahu fiddin, untuk faqih, paham di bidang agamanya, di bidang dinnya, agar supaya nanti kalau kembali memberi peringatan, liungziru ya, agar mereka memberi peringatan idza raja'u, ketika kembali. Ini harus dipelajari. Nah, maka jamaah yang berbahagia, ini kondisi yang benar-benar harus kita pahami. Kalau ada surat itu, kalau misalnya kalau dulu kan memang belum turun ya, terus diturunkan. Nah, saat ini ya kalau ada suatu surat atau suatu ayat yang di situ belum pernah dibaca atau hanya sekedar dibunyikan saja, terus ya ada kesempatan coba saman baca, saman pahami. Maksudnya itu begini, ini. Jadi dipikir dulu, plek. Oh iya ya. Coba dipikir pernah berapa kali menerima atau memahami penjelasan itu atau membaca sendiri sampai paham. Oh, baru kali ini, oh berarti satu turun kan, baru masuk di hati. Baru masuk di hati. Tapi kalau belum pernah sama sekali, hanya sekedar tadi membunyikan ya di MP3 juga banyak sekarang, tinggal ditutul HP langsung muni ya. Ini. Tapi ya itu tadi layak kohun, nggak paham. Nah, orang-orang yang di sini Allah menjelaskan sarafallahu qulubahum, bukan berarti Allah itu memalingkan, bukan kehendak Allah awal, enggak. Kamu milih itu toh, kamu milih berpaling, ya sudah, itu tak setujui dok gitu ya, tak stempel jret, dah kamu berpaling, ya sudah, dibiarkan. Ya. Jadi kalau di khutbah itu kan ada siapa yang dipalingkan ya, siapa yang dipalingkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mendapat petunjuk. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, kan itu ya, sering dibaca di khotib itu. Siapa yang dipalingkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Bukan Allah malingkan, bukan ya, menyesatkan bukan, tapi mereka milih dulu sesat. Ada dua pilihan, ya, disampaikan pada mereka. Ini loh pilihannya begini. Kalau begini, kalau AA, kalau BB. Mereka milih yang jalan sesat, jalan yang kesasar. Jalan sing bener nggak mau dilalui, mereka milih jalan yang sesasar, jalan nyasar. Akhirnya ya Allah, kamu milih itu, ya dah tok. Ya, itu maksudnya sah ya, kamu milih ya jalan ono. Kalau dia sudah milih jalan nyasar, diomongi yo angel, nggak bisa. Maka siapa yang disesatkan, dibiarkan sesat, maksudnya gitu, dibiarkan sesat, maka mayudilhu falahadiyalah, kamu tidak akan dapati orang yang membimbingnya, memberi petunjuknya, menunjukinya. Jadi ini yang harus benar-benar kita sadari,
semua itu ada pada manusianya. Pilihannya dulu. Hatinya bagaimana? Hatinya ada penyakit, ya obatono. Obatnya pakai apa ya? Quran. Kalau dikasih Quran kok tambah nemen penyakitnya, wah ini. Nah, nih, makanya jam yang berbahagia jadi mulai beberapa ayat tadi berapa? 124, 125, 126, 127. Nah ini di situ Allah benar-benar memberi pelajaran pada kita bahwa memang ada orang-orang yang diturunkan satu surat itu, ketika ada surat turun saling pandang memandang, terus tekon ngomong, coba si sopo di antara kamu yang imannya bertambah dengan surat ini. Ya, kalau orang beriman ya bertambah, imannya bertambah dan mereka tambah gembira. Orang yang hatinya ada penyakit, ya mereka tambah kotoran-kotoran yang najis-najis yang ada dalam hatinya, dalam akoidnya, dalam akidah keyakinannya, wilayah keyakinannya, ya tambah ragu, tambah sesat. Kemarin sudah kita baca, walaupun ijazahnya S1, S2, S3, dong sekalian ya. Itu mereka tetap sama aja itu. Khayal-khayal, tahayul dan sebagainya tetap ada bercokol. Kemana? Kenapa? Ya karena iblis sudah bersumpah dulu saat Adam diciptakan itu, kemudian diuji itu, ada yang menanyakan terus akhirnya diuji, sebutkan nama-nama ya, dia nggak bisa, suruh hormat sujud, nggak gelem, nggak mau, ya sudah, ya, kalau nggak mau kamu milih sesat, ya udah sesat toh. Ya, akhirnya dia bersumpah, ya, ini kalau engkau memberikan aku tangguh sampai kiamat usiaku, la in akhortani ila yaumil qiyamah, la in akhortani ila yaumil, jika kamu akhirkan, kalau kamu engkau tangguhkan ya, bahaya Allah, kalau engkau tangguhkan usiaku ini sampai kiamat, ini lah tanikan dzurriyyatahu, aku akan sesatkan, aku akan kendalikan, benar-benar kendalikan keturunannya, semuanya tak kendalikan, illa qalilan, kecuali yang sedikit sekali yang selamat. Siapa itu? Nah, illa dalam ayat lain, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mereka itu benar-benar mukhlasin. Nah inilah jam yang berbahagia, makanya monggo ya kita berusaha memahami apapun yang Allah sudah turunkan ini, sehingga benar-benar menjadi obat bagi apapun penyakit yang dalam dada, menjadi petunjuk sehingga nantinya kita berjalan di rel yang benar, sehingga nanti mendapat ridhonya. Kita harus nantiasa ridho dengan apapun yang sudah menjadi aturannya, dan nantinya kalau sudah dunia ini selesai, di akhirat nanti kita berharap kita dapat ridhonya, dimasukkan ke dalam surganya. Dan sampai yang berbahagia, kiranya pagi ini dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan lagi. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.